Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tugas besar sistem pengadaan dengan judul Review Jurnal Penerapan Metode Murah dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan pemasok barang susu. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Nah, yang pertama tuh terdapat latar belakang. Nah, di latar belakang terdapat proses pemilihan pemasok barang susu di minimarket. Nah, saat ini tuh masih sering dilakukan secara manual dan belum struktur. Nah, sehingga tuh keputusan diambil cenderung subjektif dan kurang konsisten. Nah, padahal pada pemilihan pemasok tuh merupakan hal yang sangat krusial karena berpengaruh langsung terhadap kualitas produk dan kelancaran operasional perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, itu diperlukan sistem pendukung keputusan yang mampu untuk mengolah multi kriteria secara bersamaan, seperti kualitas, harga, pelayanan, dan ketepatan waktu pengiriman. Nah, di sini tuh metode murah dipilih untuk sebagai solusi karena memiliki keunggulan dalam proses normalisasi dan perhitungan yang relatif sederhana, namun tetap menghasilkan rankingan yang alternatif yang pemasok yang akurat dan objektif dan terukur. Nah, yang kedua identitas jurnal. Di sini judul jurnal kita yaitu penerapan metode murah dalam sistem pendukung keputusan untuk menentukan pemasok barang susu. Penulisnya Rita Wati Purba dan Widyarti Rista Maya dan Vina Windasari. Jurnal ini jurnal Sistem Informasi TGD, yaitu volume nomor 4, nomor 1 tahun 2025 halaman 181 sampai 191. Nah, tinjauan permasalahannya tuh yang pertama ketidakadaan sistem objektif di pihak manajemen minimarket tuh belum memiliki sistem pendukung keputusan yang terstruktur untuk menentukan pemasok barang susu secara objektif. Nah, yang kedua, ketergantungan pada intuisi. Proses evaluasi dan pengambilan keputusan masih dilakukan secara manual dan serta cenderung mengandalkan perkiraan atau intuisi semata. Nah, yang ketiga tuh resiko keputusan bias. Nah, akibat penilaian yang manual tadi itu hasil keputusannya tuh pemasok menjadi kurang tepat, bersifat subjektif dan tidak konsisten. Yang keempat, kompleksitas karakteristik pemasok. Manajemen kesulitan menilai karena banyaknya pemilihan pemasok yang memiliki keunggulan berbeda dan bersaing. Nah, baik dari segi harga, kualitas pelayanan maupun ketepatan pengiriman. Nah, yang kelima, kendala atribut yang saling bertentangan. Itu manajemen menghadapi kesulitan karena harus mempertimbangkan kriteria keuntungan seperti kualitas dan diskon bersamaan dengan kriteria biaya seperti harga atau keterlambatan pengiriman secara proporsional. Nah, yang ke-6, resiko operasional retail. Nah, kesalahan atau keterlambatan dalam pemilihan pemasok susu itu berdampak langsung pada kekosongan stok atau stock out. Nah, di rak minimarket tuh dan penurunan kualitas produk yang dijual ke konsumen. Yang terakhir, ketiadaan standar normalisasi. Nah, tanpa adanya sistem manajemen itu kesulitan untuk menyetarakan skala nilai dari kriteria yang berbeda, misalnya membandingkan nilai uang pada harga dengan nilai waktu pada keterlambatan pengiriman secara adil. Nah, metode murah. Metode murah itu sendiri yaitu merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan dengan banyak kriteria secara bersamaan. Metode ini sangat efektif karena mampu mengoptimalkan kriteria keuntungan, benefit, dan kriteria biaya serta secara proporsional. Next, untuk langkah-langkah metode murah itu sendiri, yang pertama, penentuan kriteria dan alternatif. Dengan menetapkan alternatif pemasok yang akan dievaluasi serta menentukan kriteria dasar penilaian,
seperti keterlambatan pengiriman, kualitas pelayanan, potongan harga, dan variasi produk. Yang kedua, penyusunan matriks dan keputusan. Menginput dan menyusun nilai nyata dari setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria ke dalam bentuk matriks keputusan sebagai dasar perhitungan awal. Yang ketiga, normalisasi matriks. Menyetarakan semua skala nilai antar kriteria agar dapat dibandingkan secara adil, yang dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan akar kuadrat dari jumlah kuadrat nilai pada kriteria tersebut. Next, yang keempat, perhitungan nilai optimasi. Mengalihkan nilai yang telah dinormalisasi dengan bobot kepentingan masing-masing kriteria, kemudian menghitung nilai preferensi dengan cara mengurangkan total nilai atribut cost dari total nilai atribut benefit. Yang kelima, penentuan peringkat, yaitu mengurutkan peringkat dari setiap alternatif berdasarkan hasil nilai preferensi, di mana alternatif dengan nilai tertinggi dipilih sebagai solusi pemasok terbaik yang paling optimal. Selanjutnya di sini ada hasil pengolahan data. Nah, pengolahan data ini dilakukan dengan mengonversi data alternatif pemasok susu ke dalam bentuk numerik berdasarkan 5 kriteria, yaitu keterlambatan, kualitas, pelayanan, potongan harga, dan variasi produk yang masing-masing telah diberi bobot serta klasifikasi benefit atau cost. Data tersebut disusun menjadi matriks keputusan, kemudian dinormalisasikan agar seluruh skala kriteria dapat dibandingkan secara adil dan proporsional. Nilai hasil normalisasi ini lalu dikalikan dengan bobot kriteria untuk menghitung nilai preferensi YI dengan cara mengurangkan total nilai cost dari total nilai benefit. Nah, hasil perhitungan tadi menunjukkan perbedaan nilai YI yang objektif pada setiap alternatif, di mana kandidat dengan nilai YI tertinggi secara otomatis dipilih sebagai pemasok terbaik karena memiliki kinerja yang paling optimal. Kemudian di sini ada tabel pengolahan datanya, ada tabel keterangan kriteria. Di situ ada nama, rata-rata keterlambatan, kualitas pelayanan, potongan harga, variasi produk, kemudian ada bobot kriterianya, kemudian ada atributnya. Lalu ada tabel skala penilaian rata-rata keterlambatan. Ini ada keterlambatan sama ada nilainya. Kemudian ada tabel skala penilaian kriteria pelayanan. Di situ ada keterangannya sama ada nilainya. Kemudian di tabel 6 ada skala penilaian potongan harga sama ada potongan harganya dan nilainya. Kemudian di tabel 7 ada skala penilaian kriteria variasi produk. Itu ada keterangannya juga sama ada nilai-nilainya. Kemudian matriks yang dihasilkan. Kemudian ini ada hasil normalisasi matriksnya. Kemudian di sini ada optimalisasi atribut. Nah, optimalisasi nilai atribut itu rumusnya XIJ dikali WJ, di mana XIJ ini nilai dari hasil normalisasi matriks, sedangkan WJ itu merupakan nilai bobot setiap kriteria. Di sini ada kolom matriks rata-rata keterlambatan CI didapatkan nominal tersebut. Kemudian ada hasil optimalisasi atributnya. Kemudian terdapat tabel hasil perhitungan YI juga. Di sini dicantumkan ada pemasoknya, ada nilai max-nya, ada min-nya, sama hasil YI dengan rumus max kurangin min gitu. Nah, di sini terdapat
tabel pemasok, GI, dan ranking-ranking dari hasil penilaian tadi. Lalu untuk implementasinya yaitu dalam bentuk web, di mana itu ada tampilan form login, tampilan menu utama, tampilan form data alternatif, tampilan form proses murahnya, lalu tampilan hasil proses murah, lalu ada tampilan laporan hasilnya juga. Untuk keterangannya, pengujiannya hasilnya semuanya valid, yang dimana di bagian halaman pengujian form login bertujuan untuk mengetahui apakah sistem benar-benar mampu dalam mengautentikasi user yang login. Untuk hasilnya itu valid, lalu yang di bagian pengujian form data alternatif ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua fungsi yang terkait disimpan, diubah, hapus dapat berjalan dengan baik. Hasilnya yaitu valid. Untuk yang ketiga, pengujian form hasil proses murahnya dilakukan untuk melihat apakah sistem telah benar menghasilkan perhitungan berdasarkan metode murah. Laporan hasil untuk mengetahui apakah sistem telah mampu menampilkan laporan hasil dalam bentuk dokumen siap cetak. Untuk hasilnya itu valid. Nah, untuk kesimpulan dari review jurnal ini, penerapan metode murah dalam sistem pendukung keputusan atau SPK terbukti efektif membuat pemilihan pemasok barang susu menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan objektif. Metode ini mampu mengolah berbagai kriteria penting secara bersamaan, seperti berhasil meminimalkan subjektivitas dari penilaian manual. Selain itu, implementasi metode ini ke dalam sistem aplikasi otomatis membuat proses perhitungan menjadi jauh lebih efisien, konsisten, dan minim kesalahan. Secara keseluruhan, metode murah sangat layak diandalkan karena menghasilkan keputusan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dalam manajemen pengadaan. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih.